Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Kesultanan Jambi, sejarah, raja-raja, masa kejayaan, dan keruntuhan. Kesultanan Jambi adalah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Sebelum berubah menjadi kesultanan, namanya dikenal dengan Kerajaan Melayu Jambi. Kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak, pada 1460. Pada 1615, kerajaan ini resmi menjadi kesultanan setelah Pangeran Kedah naik tahta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Di bawah Sultan Abdul Qahar pula, Kesultanan Jambi mencapai masa kejayaan, di mana Jambi menjadi salah satu perniagaan utama di Sumatera. Setelah berkuasa hampir 4 abad, kerajaan runtuh setelah raja terakhir dari Kesultanan Jambi, Sultan Taha Syaifuddin, wafat di tangan Belanda pada 1904. Sejarah berdirinya sejak dikuasai Kerajaan Sriwijaya, Jambi telah dianggap memiliki peluang yang baik dalam bidang perdagangan. Kerajaan Sriwijaya pun diakui sebagai penguasa sukses, khususnya dalam membangun hubungan perdagangan. Pada 1460, Datuk Paduka Berhalo, yang konon berasal dari Turki, mendirikan Kerajaan Melayu Jambi bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak. Meski letak Kerajaan Jambi berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi, tetapi keberadaannya tidak luput dari jangkauan Kerajaan Majapahit. Kala itu, Kerajaan Jambi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Majapahit runtuh, bersamaan dengan tersiarnya agama Islam di Jambi. Kerajaan Jambi secara resmi berubah menjadi kesultanan saat Pangeran Kedah naik tahta pada 1615 dengan gelar Sultan Abdul Qahar. Raja-raja Kesultanan Jambi, Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Pinang Masak, tahun 1460 sampai tahun 1480. Orang Kayo Pingai, tahun 1480 sampai tahun 1490. Orang Kayo Kedataran, tahun 1490 sampai tahun 1500. Orang Kayo Hitam, tahun 1500 sampai tahun 1515. Pangeran Hilang di Air, tahun 1515 sampai tahun 1540. Panembahan Rengas Pandak tahun 1540 sampai tahun 1565. Panembahan Bawah Sawo tahun 1565 sampai tahun 1590. Panembahan Kota Baru tahun 1590 sampai tahun 1615. Sultan Abdul Qahar tahun 1615 sampai tahun 1643. Pangeran Depati Anom, Sultan Abdul Jafri, Sultan Agung, tahun 1643 sampai tahun 1665. Raden Penulis, Sultan Abdul Mahji, Sultan Ingologo, tahun 1665 sampai tahun 1690. Raden Cakranegara, Pangeran Depati, Sultan Kiai Gede, tahun 1690 sampai tahun 1696. Sultan Muhammad Syah, tahun 1696 sampai tahun 1740. Sultan Sri Ingologo, tahun 1740 sampai tahun 1770. Sultan Zainuddin, Sultan Anom Sri Ingologo, tahun 1770 sampai tahun 1790. Masud Badarudin, Sultan Ratu Sri Ingologo, tahun 1790 sampai tahun 1812. Sultan Mahmud Muhyiddin, Sultan Agung Sri Ingologo, tahun 1812 sampai tahun 1833. Sultan Muhammad Fahruddin bin Mahmud, tahun 1833 sampai tahun 1841.
Sultan Abdul Rahman Nazaruddin bin Mahmud tahun 1841 sampai tahun 1855. Sultan Taha Syaifuddin bin Muhammad Fahruddin tahun 1855 sampai tahun 1858. Sultan Ahmad Nazaruddin bin Mahmud tahun 1858 sampai tahun 1881. Sultan Muhammad Muhyiddin bin Abdul Rahman, tahun 1881 sampai tahun 1885. Sultan Ahmad Zainul Abidin bin Muhammad, tahun 1885 sampai tahun 1899. Sultan Taha Syaifuddin bin Muhammad Fahruddin, tahun 1900 sampai tahun 1904. Sultan Abdurrahman Taha Syaifuddin, sebagai simbol adat, tahun 2012 sampai tahun 2021. Masa kejayaan sejak pertengahan abad ke-16, para penguasa Jambi mengadakan perdagangan lada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perdagangan itu juga melibatkan bangsa China, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kehidupan ekonomi Kesultanan Jambi yang makmur akibat kegiatan perdagangan inilah yang mampu membawa kerajaan menuju masa kejayaan di bawah Sultan Abdul Qahar. Sultan Kesultanan Jambi yang pertama ini berhasil membawa kerajaannya menjadi makmur berkat monopoli perdagangan lada dan pengenaan bea ekspor. Bahkan, pada 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera, setelah Aceh. Berdasarkan data VOC, Sultan Jambi meraup keuntungan 30-35% dari lada yang terjual. Sultan Abdul Qahar juga dikatakan sebagai penguasa yang kuat, bahkan tidak takut dengan tuntutan Raja Johor dan tidak pernah mau bekerja sama dengan VOC. Keruntuhan Kesultanan Jambi pada 1643, Sultan Abdul Qahar memilih turun tahta dan kedudukannya digantikan oleh Pangeran Depati Anom atau Sultan Agung. Hal ini dilakukan setelah VOC menyodorkan perjanjian dagang kepada Kesultanan Jambi, dengan tujuan melakukan monopoli. Sultan Abdul Qahar menolak perjanjian tersebut dan memilih mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Setelah Pangeran Depati Anom, perjanjian pertama Kesultanan Jambi dengan VOC pun dilakukan, yang perlahan membawa kemunduran bagi kerajaan. Pada 1680-an, Jambi mulai kehilangan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan pihak Johor. Selain itu, adanya penyelundupan dan utang, juga menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Jambi, yang diperparah dengan campur tangan Belanda dalam politik kerajaan. Ketika berada di bawah jeratan Belanda, intrik di dalam kerajaan semakin membuat Jambi terpuruk dan rakyatnya dilanda kemiskinan. Pada 1855, Sulyam Mazaruddin wafat dan kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh putranya, Taha Safyuddin. Berbeda dari penguasa sebelumnya, Sultan Taha menolak keras perjanjian dengan Belanda. Bahkan, utusan Belanda yang beberapa kali datang untuk menyodorkan perjanjian kepadanya, selalu dihindari. Akibatnya, Belanda marah dan melayangkan serangan pada 1858, hingga berhasil menguasai istana. Dalam serangan itu, Sultan Taha melarikan diri, sehingga Pangeran Prabu kemudian diangkat oleh Belanda menjadi penguasa baru di Kesultanan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Ketika Sultan Taha dalam pelarian, Kesultanan Jambi sempat dipimpin oleh beberapa sultan di bawah pengaruh Belanda. Kesempatan datang ketika terjadi kekosongan kekuasaan pada 1899, setelah Sultan Zainuddin dicopot oleh Belanda. Namun, Belanda masih berkuasa dengan menempatkan seorang residen untuk menempati posisi sultan. Riwayat Kesultanan Jambi benar-benar berakhir saat Sultan Taha dibunuh oleh Belanda di persembunyiannya pada 1904. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1906. Kemudian, pada 2012, Sultan Abdurrahman Taha Syaifuddin dinobatkan sebagai penerus Kesultanan Jambi,
tetapi hanya sebagai simbol adat dan tidak memiliki kekuatan politik. Peninggalan Kesultanan Jambi, Makam Taman Rajo-Rajo, Masjid Agung Al-Falah Jambi, Istana Abdurrahman Taha Saifuddin, Rumah Batu Olak Kemang. Demikianlah sejarah singkat Kesultanan Jambi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.